Halo semua, perkenalkan saya Stefan Saputra dan ini adalah buku kerja saya untuk membangun usaha yang efektif, yaitu buku kerja Junior Business Facilitator dan ini adalah mata kuliah kewirausahaan. Pertama yaitu dari rekaman mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha. Di sini terdapat area fungsi bisnis yaitu rastur dengan fokus tour yaitu extreme tour. Saya mengerjakan ini pada tanggal 9 Oktober 2025 dengan nama pelaksana Stefan Saputra. Yang pertama yaitu langkah-langkah identifikasi tipe ide dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis. 1.1 yaitu kriteria tipe ide-ide bisnis diidentifikasi berdasarkan solusi-solusi yang ditawarkan. Terdapat rekaman hasil yaitu tipe ide bisnis dapat mencakup yaitu pertama menyelesaikan masalah, menutup gap, memberikan manfaat kesehatan. Terdapat juga kriteria 1.2 yaitu konsepsi peluang dan aspek esensial prinsip-prinsip peluang diidentifikasi untuk menarik peluang bisnis. Yaitu konsepsi peluang merupakan sesuatu yang dapat mengarah pada bisnis yang diinginkan dan layak, yakni kompetensi, keunggulan, keadaan, situasi, dan juga terdapat aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang dapat mencakup atraktif dan mengakar. Yang kedua terdapat mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha, yaitu 2.1 tren yang diamati untuk mengidentifikasi gap peluang bisnis dan ide-ide baru. Tren lingkungan strategis yaitu kekuatan ekonomi, tingkat ekonomi, level pendapatan, pola pengeluaran konsumen. Juga terdapat kemajuan teknologi, yaitu teknologi baru, tuntutan teknologi baru, pengguna baru teknologi lama. 2.2 yaitu masalah suatu sektor atau bidang diidentifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis. Terdapat masalah-masalah sarana dan prasarana, kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam lingkup negara dan daerah, serta investasi yang belum layak berkembang di daerah. 2.3 terdapat kesenjangan suatu produk jasa identifikasi sesuai dengan konteks pasar, yaitu kesenjangan suatu produk jasa, kesenjangan akses. 3. Mengidentifikasi karakteristik personil wirausaha. 3.1 pengalaman industri sebelumnya, yaitu diidentifikasi tim yang dimiliki. Pengalaman industri dapat memberikan keuntungan memiliki jejaring yang lebih luas. 3.2 faktor kognitif diidentifikasi berdasarkan kualifikasi personil. Faktor kognitif dapat memberi keuntungan yaitu sensitif terhadap peluang. 3.3 yaitu jaringan sosial diidentifikasi berdasarkan pengalaman dalam jejaring sosial. Jaringan sosial dapat memberi keuntungan yaitu hubungan yang kuat. 3.4 langkah-langkah kreativitas diidentifikasi untuk membangun ide-ide baru yang lebih bermanfaat. Langkah untuk membangun ide kreativitas yaitu ada persiapan, inkubasi, wawasan, evaluasi, dan juga elaborasi. Keempat yaitu membangun ide bisnis. 4.1 praktek brainstorming dikembangkan sesuai dengan aturan sesi. Praktek brainstorming yang saya centang di sini adalah pendekatan berkisar dengan seorang yang duduk dengan catatan dan menulis ide bisnis yang menarik ke sesi brainstorming. Formalnya yang dipimpin oleh moderator yang melibatkan sekelompok orang. Dengan aturan sesi brainstorming yaitu free willing, yang merupakan ekspresi bebas dari ide-ide bebas dari peraturan atau pembatasan. Dianjurkan semakin banyak ide semakin baik, ide gila atau aneh pun bisa mengarah pada gagasan bagus atau solusi untuk masalah. 4.2 yaitu fokus group dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah FGD. Kaidah faktor fokus group yaitu 5-10 orang yang terkait isu, membantu menghasilkan ide-ide, tindak lanjut brainstorming, dan juga dipimpin oleh moderator terlatih. 4.3 yaitu library and entertainment internet research dilakukan untuk mengembangkan ide-ide bisnis. Di sini ada library and internet research yaitu sosial media dan juga website.
4.4 ide bisnis produk jasa, identifikasi untuk dikembangkan. Ide-ide produk seperti ada Skyrush yaitu aktivitas di udara seperti skydiving, paragliding, bungee jumping. Dan juga ada Landrush aktivitas di darat, ATV, off-road, rock climbing, mountain biking. Di air ada juga yaitu water rush seperti rafting, cliff jumping, dan juga ada diving. Juga ada rush content experience yaitu layanan dokumentasi profesional seperti foto dan video untuk media sosial. Juga ada merchandise resmi yaitu Rush Apparel untuk komunitas pelanggan. Untuk konsep bisnis yaitu dengan produk jasa konsultasi paket tour. Penyusunnya adalah Stefan Saputra. Langkah pertama yaitu langkah-langkah menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya. Kriteria pertama yaitu nama produk, jasa, diidentifikasi berdasarkan karakteristiknya. Nama produk jasa yaitu paket Extreme Tour, Skyrush, Landrush, Waterrush. Juga ada tiket pesawat serta merchandise resmi seperti Rush Apparel yang tadi dan juga Rush Content Experience. 1.2 yaitu deskripsi produk jasa diidentifikasi dengan berdasarkan tuntutan pemangku kepentingan, singkat jelas juga kata kunci. Deskripsi produk jasa yaitu ada Skyrush, Landrush, Waterrush, Rush Content Experience, dan juga merchandise resmi. Bentuk paket penjualan diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan. Bentuk paket penjualan yaitu paket. 2. Mengidentifikasi target pasar. 2.1 yaitu target penggunaan atau klien diidentifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat dinikmati produk jasa. Target penggunaan atau klien yaitu pemasaran tersegmentasi dan juga pemasaran terkonsentrasi. Target lokasi pemasaran diidentifikasi berdasarkan geografi dan demografi. Target lokasi pemasaran yaitu distrik, provinsi, nasional, dan juga internasional. 3 yaitu identifikasi alasan pengembangan produk. 3.1 yaitu kesenjangan produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Kesenjangan produk jasa yaitu pasokan, akses, dan juga kualitas. Peluang pasar diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa, yaitu peluang pasar seperti pengembangan pasar menjual produk yang ada di pasar baru, baik segmen geografis atau baru. Dan juga ada diversifikasi, yaitu menjual produk baru di pasar baru. Keempat yaitu pengembangan fitur spesial, tujuan produk atau jasa, dan penggunaan diidentifikasi berdasarkan survei dan analisa. Tujuan produk jasa dan penggunaan yaitu produk khusus. Produk ini biasanya ditentukan oleh merek yang membuatnya. Produk yang tidak terpikirkan oleh pembeli. Konsumen biasa tidak mencari produk ini karena mereka tidak tahu bahwa mereka membutuhkannya. 4.2 yaitu fitur-fitur utama yang ditawarkan diidentifikasi berdasarkan analisa, tujuan, dan penggunaan. Fitur utama yaitu ciri-ciri kepribadian, cerita, dan asosiasi. 4.3 yaitu manfaat produk jasa diidentifikasi sesuai pemangku kepentingan. Manfaat produk jasa yaitu manfaat kesehatan, manfaat kenyamanan, manfaat keamanan. 4.4 yaitu reliabilitas produk jasa diidentifikasi sebagai jaminan keberlangsungan pengembangan bisnis. Reliabilitas produk jasa yaitu ruang lingkup rencana, juga ketergantungan antar berbagai area bisnis dan fungsi. 5 yaitu mengembangkan tim manajemen. 5.1 personal branding tim konsultan diidentifikasi berdasarkan portofolionya. Personal branding tim konsultan yaitu portofolio, penghargaan, sertifikat. 5.2 yaitu kualifikasi tim diidentifikasi sesuai kerangka kualifikasi nasional. Kualifikasi tim yaitu level kerangka kualifikasi 1 sampai 9. Dan juga di sini ada analisa dengan produk jasa yaitu jasa pariwisata berstandar tinggi dalam bidang extreme tour.
Yang pertama yaitu analisa kekuatan ide bisnis, tingkat yang diinginkan pasar terhadap produk jasa, mengambil keuntungan dari tren lingkungan dengan potensi tinggi dengan nilai 1, menyelesaikan masalah nilainya 1, mengatasi kesenjangan yang tidak terisi pasar dengan nilai potensi sedang yaitu 0. Ketepatan waktu masuk ke pasar dengan nilai 1, luas gagasan menambah nilai bagi pembeli atau pengguna akhir itu dengan potensi tinggi yaitu nilainya 1. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia dengan potensi tinggi nilainya 1. Sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka dengan potensi sedang dengan nilai 0. 1.2 itu permintaan produk jasa di survei langsung atau online. Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan dengan potensi sedang dengan nilai 0. Bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan potensi tinggi yaitu 1, di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan untuk dijual potensi sedang. Kedua yaitu kelayakan target industri. 2.1 daya tarik industri, jumlah kompetitor sedikit, tahap siklus industri, fase pertumbuhan, tingkat pertumbuhan industri, bidangnya kecil atau tidak ada pertumbuhan. Pentingnya produk dan layanan industri kepada pelanggan, yaitu sebaiknya memiliki margin operasi industri yaitu sedang. 2.2 yaitu daya tarik target pasar dan konsumen. Identifikasi target pasar atau untuk usaha baru yang diusulkan dengan potensi tinggi yaitu teridentifikasi, kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensial mungkin atau mungkin tidak bisa menciptakan. Daya beli pelanggan yaitu sedang, kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru yaitu potensi tinggi. Potensi pertumbuhan target pasar itu tinggi. Yang ketiga yaitu analisa kelayakan organisasi. 3.1 kecakapan proses manajemen. Pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri. Pengalaman pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru diusulkan yaitu terampil, sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan yaitu sedang, sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri pribadi pendiri atau pendiri yaitu moderate atau menengah. Kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru yaitu sangat mungkin. 3.2 kecukupan sumber daya yaitu karyawan dengan kompetensi spesifik potensinya tinggi. Perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis tidak berlaku pada saat pemula, potensi tinggi. Yang keempat yaitu kelayakan finansial. 4.1 total modal awal yang dibutuhkan yaitu modal ekuitas, potensi sedang, modal utang, potensi rendah, modal khusus, potensi tinggi. 4.2 kinerja keuangan bisnis sejenis, karakteristik ekonomi industri dengan potensi sedang. Profitabilitas dan risiko saat ini potensi sedang, serta nilai perusahaan dengan potensi tinggi. 4.3 yaitu daya tarik finansial keseluruhan, hasil keuangan historis dengan potensi tinggi sedang, proyeksi pendapatan potensi sedang, keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan potensi sedang, margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dari pendapatan berpotensi sedang, daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah ada lihat dengan potensi sedang. Kelima, potensi keseluruhan. Bagian 1, kekuatan ide bisnis itu dengan poin total 6 dibagi 2 hasilnya 3 dan saran untuk peningkatan potensinya akan diwujudkan. Bagian kedua yaitu isu terkait industri atau pasar
dengan sigma 2 dibagi 2 hasilnya 1, yaitu identifikasi pasar kurang. Dan juga bagian ketiga yaitu kelayakan organisasi dengan sigma 5 dibagi 2 yaitu 2,5 akan diwujudkan. Dan bagian keempat isu finansial. Sigma 1 dibagi 2 yaitu 0,5 dengan identifikasi pinjaman modal. Baik, teman-teman, sekian presentasi tentang kewirausahaan, mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide bisnis. Sekian dari saya, terima kasih.